Di sini kita juga sangat itu ya menunggu-nunggu ya Mbak PMI semuanya TKI bisa segera proses ke Taiwan. Nah, kita sebenarnya gini ya, dari kantor saya pribadi itu ada mencoba mendatangkan dari negara lain ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Ini saya lagi di warung Indonesia, lagi mau makan siang ya. Habis pulang dari rumah sakit, ada tugas di rumah sakit hari ini. Oke teman-teman, 2 hari saya nggak bikin konten ya, sibuk banget Sabtu Minggu. Sebenarnya saya ada libur, cuman saya lagi ada tamu, jadi sibuk sekali nggak bisa ngevlog. Oke. Ini saya mau kasih informasi buat teman-teman semuanya ya, mengenai proses kapan dibukanya Taiwan ya. Jadi banyak sekali yang udah WA saya, line saya, di nomor pribadi saya menanyakan masalah prosesnya PMI dari Indonesia itu kapan bisa masuk, kapan bisa proses lagi. Saya juga pusing pokoknya setiap hari ada pertanyaan seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita juga bisa bantu teman-teman, bisa kasih informasi ya. Jadi informasinya sementara sebenarnya mau ada pertemuan tanggal 14 Januari ya, minggu yang lalu itu. Hanya saja jadi pertemuan antara kedua belah pihak, kedua negara Taiwan dan Indonesia. Hanya saja pertemuan itu ternyata dibatalkan secara tiba-tiba ya. Jadi kita seakan-akan diprank ya sama pemerintah. Jadi mungkin belum ada kesiapan. Nah, ternyata benar. Jadi dari Indonesia itu membatalkan pertemuan itu karena ini kan membahas proses zero cost itu ya. Jadi proses PMI yang mau ke Taiwan itu semuanya gratis. Jadi semua biayanya selama di PT itu dibebankan kepada majikan. Tapi semuanya belum menemui titik terang. Jadi yang dari Indonesia maupun dari Taiwan itu belum jelas. Kemudian informasinya yang dari negara Taiwan sini itu banyak yang tidak menyetujui atas program ini ya. Jadi ini sangat pusing. Ini nggak tahu harus gimana. Nah, kemudian kemarin informasinya itu dari Indonesia katanya membatalkan prosesnya. Terima kasih. Ini langsung lagi mau makan bakso. Dipanasi dulu. Jadi dingin-dingin makan bakso cocok kali ya. Jadi sambil makan saya kasih informasi buat teman-teman ya, sambil istirahat. Jadi begini ya, yang di Indonesia itu belum mempersiapkan masalah biayanya itu nanti kalau dibebankan ke majikan itu kira-kira harus berapa ribu kayak gitu. Nah, itu belum ada keputusan dari pihak Indonesia. Makanya sementara masih dibatalkan dan katanya lagi itu masih dikasih waktu sekitar 6 bulanan kayak gitu ya. Jadi masih menunggu 6 bulan. Nah, kemudian 6 bulan ke depannya itu gimana kita juga belum tahu, tapi saya berharap sebenarnya nggak perlu sampai nunggu harus 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya sudah ada dipersiapkan biayanya berapa dan prosesnya harus bagaimana, itu saya memohon kepada pihak negara Indonesia untuk segera diatasi ya, karena untuk segera diselesaikan ya, karena kita banyak majikan di Taiwan sangat membutuhkan, urgent sekali ya. Saya hampir setiap hari itu menerima teleponan dari majikan, menerima telepon dari Mbak PMI juga. Jadi menanyakan apakah ada PMI yang di mes, mungkin yang di agensi yang proses pindah majikan kayak gitu. Jadi setiap hari itu banyak sekali saya menolak majikan ya. Siapa? Jadi kaget barusan pintunya ketutup. Jadi begini ya, setiap hari itu ada majikan yang menanyakan, ada pihak dari rumah sakit, suster ada yang menanyakan, ada juga Mbak PMI sendiri yang menanyakan
apakah ada orang yang PMI yang pindah majikan, yang proses pindah majikan. Nah ternyata kita juga satu orang pun nggak ada yang proses pindah majikan. Kalaupun ada mungkin 1-2 yang proses itu ganti majikan yang pasiennya meninggal. Tapi gimana ya, sebelum dijemput sama kita agensi itu, majikan itu sudah memperkenalkan sendiri ke majikan yang lain, mungkin saudara atau mungkin tetangga. Jadi nggak ada kesempatan Mbak PMI ini untuk sampai pulang ke kantor agensi seperti itu. Sini kita juga sangat menunggu-nunggu ya, Mbak PMI semuanya TKI bisa segera proses ke Taiwan. Nah kita sebenarnya gini ya, dari kantor saya pribadi itu ada mencoba mendatangkan dari negara lain ya. Sementara itu kita mendatangkan dari negara Vietnam, tapi ini baru dua orang ya, 2 TKI yang didatangkan, yaitu PRT, dua-duanya PRT. Nah kemudian baru seminggu yang lalu itu udah selesai menjalani karantina. Nah setelah menjalani karantina 14 hari itu kemudian di karantina mandiri lagi, masih dibawa ke mes lagi ya. Jadi setelah begini ceritanya, di karantina 14 hari di hotel ya. Kemudian yang ditentukan oleh pemerintah Taiwan. Kemudian selesai 14 hari itu dia keluar, udah oke, dari hasil swab nggak ada masalah. Kemudian dia masih di karantina, ditambah karantina 1 minggu. Nah di karantina 1 minggu, kemudian pas hari terakhir dari pihak travel, sopir travel penjemputan TKI itu, kita mengatur sopir untuk menjemput TKI ini mau dibawa ke kantor saya, mau diantar ke rumah majikan. Tapi kita sangat kecewa karena jam 9 pagi sopir itu sudah nyampe di bawah penginapan itu ya. Tapi setelah ditelepon TKI ini nggak bisa nyambung. Itu 1 orang ya, itu nggak nyambung, di SMS juga nggak ada respon, nggak masuk. Kemudian sopir menanyakan ke kantor, dan kantor menyuruh penerjemah Vietnam juga menanyakan posisinya TKI ini di mana. Kemudian setelah ditelepon nggak bisa nyambung. Nah kemudian sopirnya ngecek ke kamarnya, ternyata dia sudah tidak ada di kamar. Kemudian dilihat dari CCTV ya, itu ternyata dia kabur dari penginapan itu, dari mes itu ya, setelah menjalani karantina mandiri 1 minggu. Jadi dari sini kita bisa melihat negara Vietnam ya, TKI dari Vietnam itu benar-benar dia tidak ada seakan-akan mau kerja baik-baik. Jadi sangat mengecewakan kita. Banyak sekali ya, mudah sekali mereka tuh kabur. Jadi baru nyampe ke Taiwan itu di bandara kabur juga banyak. Nah kemudian kalau selama corona ini ya, dia harus menjalani karantina, jadi nggak ada kesempatan untuk kabur ya. Tapi setelah itu dia juga masih ada lagi kesempatan, pintar sekali dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Jadi sampai sekarang tidak tahu kemana, tapi ada CCTV ya, itu dia benar-benar sudah kabur. Sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Jadi kalau kita mau memilih ya, saya pribadi mau memilih, itu pasti kita tetap pilih dari negara Indonesia yang jujur, yang baik, yang pinter, yang cerdas. Pokoknya kualitasnya sangat bagus. Tapi kalau dari Vietnam ya, itu ya bisanya cuman kabur-kabur. Kita belum ada kesempatan TKI ini ya untuk ketemu sama agensi, belum ada kesempatan, dan belum juga diantar ke rumah majikan. Jadi sudah berani seperti itu. Ini benar-benar bikin kita semuanya pusing, kecewa ya, benar-benar marah. Tapi mau gimana lagi, saya juga nggak tahu, biar ini diurusi sama ya, pihak imigrasi. Nah di sini ada jam 6.21 ini ada rekaman CCTV ya, ini dia kabur. Jadi ini pintunya, dia keluar dari sini, kalau nggak salah sini apa sini. Jadi ini dekat jalan raya ya, ini nah itu dari sini itu keluar ini. Nah ini keluar orangnya, kemudian dia bawa koper. Nah ini sebenarnya CCTV rekamannya cuma sebentar, berarti dia benar-benar kabur. Nah ini jadi cuman direkam cuma segini aja. Nah jadi seperti itulah
kualitas dari negara lain. Makanya saya berharap negara Indonesia tolong segera menyelesaikan dan berusaha bagaimana supaya PMI segera diproses kembali, bisa terbang kembali ya. Dan pesan saya buat teman-teman yang mungkin mau proses ke Taiwan, yang sudah diproses maupun yang belum ya, tolong siapkan saja belajarnya ya. Jadi harus belajar mandiri di rumah, pinjam buku Mandarin atau minta diajari siapa yang sudah ex Taiwan ya. Karena sambil menunggu prosesnya ini, kalau kalian sudah mempersiapkan bahasa, insya Allah itu nanti prosesnya lancar ya. Jadi kalian nggak perlu belajar lama di PT ya. Jadi bagaimanapun bahasa itu nomor satu, karena supaya di sini nyampe Taiwan tidak bisa biar nggak salah paham, jadi biar cepat ngerti, bisa cepat adaptasi dengan pasien dan majikan. Oke, teman-teman, itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya lagi mau makan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.